Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dimanapun Anda berada dapat menerima siaran dari channel saya dari TikTok ataupun YouTube. Terima kasih. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Salawat dan salam kita haturkan kepada junjungan Nabi Agung Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, yang mana kita harapkan syafaatnya kelak di yaumul qiyamah. Allahumma amin. Alhamdulillah, pada kesempatan malam hari ini saya akan meneruskan membaca buku bestseller karya Kiai Haji Abdul Somad LCMA, 37 masalah populer, dan pada kesempatan hari ini sudah sampailah pada masalah ke-33, yaitu peringatan Maulid Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan hari-hari besar Islam. Dalam fatwa Al-Azhar dinyatakan oleh Syekh Atiyah Syakor bahwa menurut Imam Al-Suyuti, Al-Hafiz, Ibnu Hajar Al-Asqalani, dan Ibnu Hajar Al-Haisami memperingati Maulid Nabi itu baik. Meskipun demikian, mereka mengingkari perkara-perkara bid'ah yang menyertai peringatan Maulid. Pendapat mereka ini berdasarkan kepada firman Allah yang artinya, dan ingatlah mereka kepada hari-hari Allah. Imam An-Nasai Abdullah bin Ahmad dalam Zawaid Al-Musnad, Al-Baihaqi dalam Syu'ab Al-Iman dari Ubay bin Ka'ab meriwayatkan dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menafsirkan kalimat ayyamillah sebagai nikmat-nikmat dan karunia Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dengan demikian, maka makna ayat ini, dan ingatlah mereka kepada nikmat-nikmat dan karunia Allah, dan kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah nikmat dan karunia terbesar yang mesti diingat dan disyukuri. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam memperingati hari kelahirannya dengan melaksanakan puasa pada hari itu. Ini terlihat dari jawaban beliau ketika beliau ditanya mengapa beliau melaksanakan puasa pada hari Senin. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya tentang puasa hari Senin. Beliau menjawab, pada hari itu aku dilahirkan, dan hari itu aku dibangkitkan, atau hari itu diturunkan Al-Quran kepadaku. Hadis riwayat Muslim. Kisah pembebasan Suwaibah. Para ulama menyebutkan dalam kitab-kitab hadis dan sirah tentang pembebasan Suwaibah. Suwaibah adalah hamba sahaya milik Abu Lahab. Ketika Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam lahir, maka Suwaibah kembali ke rumah tuannya menyampaikan berita kelahiran Nabi. Karena senang menyambut kelahiran Nabi, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari status hamba sahaya. Al-Abbas bin Abdul Muthalib bermimpi bertemu dengan Abu Lahab. Ia menanyakan keadaan Abu Lahab. Abu Lahab menjawab, saya tidak mendapatkan kebaikan setelah kamu. Hanya saja saya diberi minum di sini karena saya membebaskan Suwaibah, dan azab saya diringankan setiap hari Senin. Itulah dalil tentang Maulid Nabi bagi kebanyakan kaum Nahdliyin. Kisah ini disebutkan para ulama hadis dan sirah.
disebutkan oleh Imam Abdurrazzaq San'ani dalam kitab Al-Mushanaf, Imam Al-Bukhari dalam Sahih Al-Bukhari, kitab Al-Nikah, bab wa ummahatukum allati ardonakum, Ibnu Hajar Al-Asqalani dalam Fath Al-Bari, Imam Ibnu Katsir dalam Al-Bidayah wa Al-Nihayah. Karena ini ada tulisan, karena ketika Suwaibah menyampaikan berita gembira kelahiran Muhammad bin Abdillah, putra saudara laki-lakinya, maka Abu Lahab membebaskan Suwaibah dari hamba sahaya. Maka Abu Lahab diberi balasan atas perbuatannya itu. Ini ada catatan. Ibnu Katsir Al-Bidayah wa An-Nihayah juz 2 Beirut Maktabah Al-Ma'arif halaman 273. Komentar Imam para ahli qiraat Al-Hafiz Syamsuddin bin Al-Jazari seperti yang dimenukil oleh Al-Hafiz As-Suyuti dalam kitab Al-Hawailil Al-Fatawa, yang artinya jika Abu Lahab kafir yang disebutkan celanya dalam Al-Quran, ia tetap diberi balasan meskipun ia di dalam neraka karena rasa senangnya pada malam Maulid Nabi. Maka baginya keadaan seorang muslim yang bertauhid dari umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang senang dengan kelahirannya dan mengerahkan segenap kemampuannya dalam mencintai Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, sungguh pastilah balasannya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia akan dimasukkan ke dalam surga karena karunia-Nya. Imam As-Suyuti Al-Hawailil Al-Fatawa juz 8 halaman 255. Ini catatan. Al-Hafiz Abdurrahman bin Daibah Al-Syaibani, pengarang Jami Al-Usul, meriwayatkan kisah ini dalam kitab Sirah karya beliau. Komentar beliau, keringanan azab bagi Abu Lahab hanya karena kemuliaan untuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sebagaimana azab Abu Thalib diringankan bukan karena Abu Lahab membebaskan Suwaibah, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan lenyaplah di akhirat itu apa yang telah mereka usahakan di dunia, dan sia-sialah apa yang telah mereka kerjakan. Quran Surat Hud 11-16. Catatan Imam Asyuti Al-Hawali Al-Fatawa juz ini Al-Hafiz Abdurrahman bin Al-Daibi Asy-Syaibani Haddaik Al-Anwar juz 1 halaman 134. Komentar Syekh Syamsuddin bin Nasaruddin Al-Dimashqi dalam kitab Maurid Al-Sya'di fi Maulid Al-Hadi tentang kisah diringankan azab Abu Lahab karena membebaskan Suwaibah saat ia gembira mendengar berita kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jika orang kafir ini Abu Lahab yang telah dikecam, celaka kedua tangannya di dalam neraka kekal abadi. Diriwayatkan bahwa setiap hari Senin selamanya azabnya diringankan karena merasa senang dengan Muhammad. Maka bagaimana dengan seorang hamba yang sepanjang umurnya gembira dengan kelahiran Muhammad dan mati dalam keadaan bertauhid? Ini
Catatan dari Imam Asyuyuti Al-Hawi li Al-Fatawa juz 1 halaman 283. Pendapat ulama tentang peringatan Maulid Nabi. Pendapat Ibnu Taimiyah yang artinya mengakukan hari kelahiran Nabi Muhammad SAW dan menjadikannya sebagai perayaan terkadang dilakukan sebagian orang, maka ia mendapat kebalasan pahala yang besar karena kebaikan niatnya dan mengagungkannya kepada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Catatan lagi Ibnu Taimiyah Iqtida'al Syirat Al-Mustaqim Mukhalafat Al-Ahl Al-Jahim. Cetakan kedua Kairo Matba'ah Al-Sunnah Al-Muhammadiyah 1369 Hijriah halaman 297. Pendapat Al-Hafidz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Al-Hafiz Ibnu Hajar Al-Asqalani pernah ditanya tentang peringatan Maulid Nabi. Beliau menjawab, hukum asal melaksanakan Maulid adalah bid'ah. Tidak terdapat riwayat dari seorang pun dari kalangan salafus salih dari 3 abad pertama. Akan tetapi Maulid itu juga mengandung banyak kebaikan dan sebaliknya. Siapa yang dalam melaksanakannya mencari kebaikan dan menghindari hal-hal yang tidak baik, maka Maulid itu adalah bid'ah. Bid'ah hasanah. Dan siapa yang tidak menghindari hal-hal yang tidak baik, berarti bukan bid'ah hasanah. Ini catatan lagi Imam Ibnu Hajar Al-Haythami Talifat Al-Muhtaj fi Syarh Al-Minhaj juz 31 halaman 377. Syekh Atiyah Syakor, mantan Ketua Komisi Fatwa Al-Azhar Mesir, menurut pendapat saya, boleh memperingati Maulid Nabi pada saat ini ketika para pemuda nyaris melupakan agama dan keagungannya. Pada saat ramainya perayaan-perayaan lain yang hampir mengalahkan hari-hari besar agama Islam, peringatan Maulid tersebut diperingati dengan memperdalam sirah sejarah Nabi, membuat peninggalan-peninggalan yang dapat mengabadikan peringatan Maulid, seperti membangun masjid atau lembaga pendidikan atau amal baik lainnya yang dapat mengaitkan antara orang yang melihatnya dengan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan sejarah hidupnya. Ini Fatwa Al-Azhar Kairo Wisyarat Al-Awqaf Al-Misriyah juz 8 halaman 255. Ini bisa diteruskan pada kesempatan yang lain. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi ini panjang banget masalahnya, masih ada 1 bab. Terima kasih. Pendapat Syekh Yusuf Al-Qaradawi. Syekh Yusuf Al-Qaradawi, Ketua Al-Ittihad Al-Alami li Alama Al-Muslimin, ditanya tentang hukum memperingati Maulid Nabi. Beliau memberikan jawaban. Bismillah, alhamdulillah, salawat dan salam semoga senantiasa tercurah ke hadirat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Amma ba'du, ada bentuk perayaan yang dapat kita anggap dan kita akui memberikan manfaat bagi kaum muslimin. Kita mengetahui bahwa para sahabat, semoga Allah Subhanahu wa taala meridhoi
mereka tidak pernah merayakan Maulid Nabi. Peristiwa hijrah dan perang Badar mengapa? Karena semua peristiwa ini mereka alami secara langsung. Mereka hidup bersama Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam hidup di hati mereka, tidak pernah hilang dari pikiran mereka. Sa'ad bin Abi Waqqas berkata, kami bercerita kepada anak-anak kami tentang peperangan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagaimana kami menghafalkan satu surat Al-Quran kepada mereka. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang apa yang terjadi pada perang Badar, Uhud, Khandaq, dan Khaybar. Mereka menceritakan kepada anak-anak mereka tentang berbagai peristiwa dalam kehidupan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Oleh sebab itu mereka tidak perlu diingatkan tentang berbagai peristiwa tersebut. Kemudian tiba suatu masa kaum muslimin melupakan berbagai peristiwa tersebut. Semua peristiwa itu tidak lagi ada di benak mereka, tidak ada dalam akal dan hati mereka. Oleh sebab itu kaum muslimin perlu menghidupkan kembali makna-makna yang telah mati, mengingatkan kembali berbagai peristiwa yang melupakan. Memang benar bahwa ada beberapa bentuk bid'ah terjadi. Akan tetapi saya nyatakan bahwa kita merayakan Maulid Nabi untuk mengingatkan kaum muslimin tentang kebenaran hakikat sejarah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, kebenaran risalah Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Ketika saya merayakan Maulid Nabi, maka saya sedang merayakan lahirnya risalah Islam. Saya mengingatkan manusia tentang risalah dan sirah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Pada kesempatan ini saya mengingatkan umat manusia tentang sebuah peristiwa agung dan banyak pelajaran yang bisa diambil agar saya dapat mengeratkan kembali antara manusia dengan sejarah Nabi. Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat, dan dibanyak menyebut Allah. Quran Surat Al-Ahzab 33:21. Agar kita bisa berkorban sebagaimana para sahabat berkorban, sebagaimana Ali mengorbankan dirinya dengan menempatkan dirinya di tempat tidur Nabi, sebagaimana Asma berkorban dengan naik ke atas bukit Sur setiap hari, sebuah bukit terjal, agar kita dapat membuat strategi sebagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam membuat strategi hijrah, agar kita mampu bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagaimana Rasulullah SAW bertawakal ketika Abu Bakar berkata kepadanya, wahai Rasulullah, jika salah seorang dari mereka melihat ke bawah kedua kakinya, pastilah ia melihat kita. Rasulullah SAW, wahai Abu Bakar, tidaklah menurut prasangkamu tentang dua orang, maka Allah adalah yang tiga. Jangan bersedih, sesungguhnya Allah bersama kita. Kita membutuhkan pelajaran ini. Peringatan Maulid Nabi merupakan sarana untuk mengingatkan kembali umat manusia akan makna-makna yang mulia ini. Saya yakin bahwa hasil positif di balik peringatan Maulid adalah mengikat kembali kaum muslimin dengan Islam dan mengeratkan mereka kembali dengan sejarah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, agar mereka bisa menjadikan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai suri tauladan. Adapun hal-hal yang keluar dari semua ini, maka semua itu bukanlah merayaan Maulid Nabi, dan kami tidak membenarkan seorang pun untuk melakukannya. Peringatan Maulid Nabi tidak lebih dari sekedar ekspresi kegembiraan seorang hamba atas nikmat dan karunia besar, yaitu kelahiran Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dari beberapa pendapat ulama di atas dapat ditarik
kesimpulan bahwa yang dipermasalahkan itu bukanlah peringatannya, akan tetapi cara memperingatinya. Ketika dengan peringatan Maulid, kesadaran umat semakin bertambah, membangkitkan semangat menjalankan agama, menyadarkan generasi muda akan Nabi dan keagungan agama. Maka Maulid menjadi sesuatu yang baik, akan tetapi perlu inovasi dalam peringatan Maulid Nabi. Tidak hanya sekedar seremonial tanpa makna yang membuat umat terjebak pada rutinitas, perlu menjadikan momen Maulid Nabi sebagai wasilah sebagaimana yang dinyatakan Syekh Al-Sayyid Muhammad Alawi Al-Maliki, yang artinya perkumpulan-perkumpulan Maulid Nabi ini adalah wasilah sarana terbesar untuk berdakwah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan merupakan kesempatan emas dan semestinya tidak terlewatkan. Bahkan para bid'ah, para dai dan ulama mesti mengingatkan umat tentang Nabi Muhammad SAW, tentang akhlak, adab, sopan santunnya, keadaan sejarah hidupnya, muamalah dan ibadahnya, memberikan nasihat kepada kaum muslimin dan menunjukkan jalan kebaikan dan kemenangan, peringatan umat akan musibah, bid'ah, kejelekan dan fitnah. Peringatan hari-hari besar Islam. Adapun peringatan hari-hari besar Islam seperti tahun baru Hijriah, Isra Mi'raj, nuzul Al-Quran, dan peristiwa-peristiwa penting lainnya, maka sebenarnya tidak lebih dari sekedar mengisi tausiah atau kajian dengan tema-tema tersebut untuk mengingatkan umat Islam tentang peristiwa yang pernah terjadi di masa silam. Misalnya pengajian pada bulan Rajab diisi dengan tema kajian tentang Isra Mi'raj untuk kembali menyegarkan ingatan umat Islam tentang peristiwa tersebut. Berikut kepada Syekh Ibnu Utsaimin tentang khatib yang memilih tema tertentu pada momen tertentu. Anjuran memilih judul-judul yang sesuai dengan momentum pada khutbah Jumat. Pernyataan ada sebagai khatib tidak ketika mereka menyampaikan khutbah, mereka buat judul sesuai momentum. Misalnya pada momen Isra Mi'raj, mereka sampaikan khutbah tentang Isra Mi'raj. Mereka jelaskan tentang manfaat Isra Mi'raj. Kemudian mereka jelaskan tentang perbuatan bid'ah dan kekeliruan yang terjadi saat ini. Apa hukumnya? Jawab, baik. Ini baik, maksudnya seorang khatib menyampaikan khutbah berdasarkan momentum. Ini bagus, demikianlah khutbah Rasulullah SAW pada umumnya. Oleh sebab itu, jika terjadi suatu peristiwa yang membutuhkan khutbah, maka Rasulullah SAW tegak berdiri dan menyampaikan khutbah hingga beliau menyampaikan kepada orang banyak bahwa seseorang memperhatikan momentum tertentu, kemudian menyampaikan judul khutbah sesuai momentum tersebut, maka itu baik. Misalnya ketika bulan Ramadan, ia sampaikan tentang puasa. Pada momen haji, ia sampaikan khutbah tentang ibadah haji. Pada bulan Rabiul Awal, ia sampaikan tentang hijrah. Maksudnya memperhatikan momen-momen tertentu. Ini boleh, dan ini menunjukkan bahwa khatib tersebut seorang yang mengerti dan bijaksana. Jika dalam khutbah Jumat saja boleh memasukkan judul tertentu, apalagi dalam ceramah, maka tentulah lebih boleh lagi. Demikianlah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.